Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos hari Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022 halaman 4. Jati diri, ini terorisme yang tak pernah lenyap. Judulnya seperti ini ya. Nanti saya bacakan dan saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi ya. Nanti jalan penyelesaiannya. Ini mudah sekali untuk biar nanti tidak ada terorisme ya. Mudah sekali, tidak sulit. Itu yang Maha Kuasa itu merubahnya tidak sulit ya. Kalau yang merubah manusia tidak bisa ya, otomatis harus yang Maha Kuasa. Ini nanti ada teorinya. Peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung membuka mata kita semua bahwa terorisme tak pernah lenyap di bawah tanah. Sel-sel kecil ini masih hidup dengan memegang keyakinan terornya mewujudkan negara Islam dengan cara apapun. Ada yang dengan kekerasan, ada pula yang dengan cara halus. Sudah sejak lama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT memberikan sinyalemen bahwa para radikalis itu tidak hanya bermain dengan cara kekerasan. Ada juga yang sudah menggunakan istilah jihad konstitusional. Caranya adalah melakukan infiltrasi ke sejumlah lembaga negara dan kemudian merongrong dari dalam. Sesuatu yang patut diwaspadai dan harus menjadi concern kita bersama. Namun, salah satu hal yang patut menjadi perhatian pemerintah adalah terkait kebijakan dan penggunaan politik yang serampangan. Banyak kebijakan pemerintah yang menimbulkan ketidakpuasan seperti pengesahan Omnibus Law dan RKUHP yang kontroversial. Hal-hal itu membuat ketidaksukaan terhadap pemerintah meningkat dan menjadi amunisi bagi kelompok radikal untuk menjadi semakin radikal. Jadi hak trimo, berarti seperti itu ya. Belum lagi pembelahan yang terjadi dalam dunia politik dengan munculnya istilah cebong dan kadrun. Komunikasi publik dari para buser pemerintah maupun dari buser oposisi sudah begitu buruknya. Penggunaan kata dan diksi yang ditujukan hanya untuk saling menyakiti demi rupiah akan memperburuk situasi yang ada. Penggunaan agama dalam politik memang salah satu cara yang paling efisien dan sangat murah. Demo 212 misalnya, ratusan ribu orang datang ke Monas demi memperjuangkan sesuatu yang diyakini benar. Padahal semuanya adalah penggunaan politik yang berlebihan saja untuk menjungkalkan rival politik. Pada kekacauan inilah benih-benih sel para radikalis itu bisa berkembang dengan subur. Hanya butuh pemantik kecil untuk membuat seorang radikalis bergerak. Dalam kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, pemantiknya adalah pengesahan RKUHP. Selain melakukan pemindaian dan tindakan represif ke sel-sel radikalis, pemerintah harus menjadi lebih baik, menelurkan kebijakan yang membela kepentingan rakyat banyak, bukannya malah mengeluarkan weleit yang hanya menguntungkan kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Nah ini lihat ya, orang itu ya
karena hatinya keras sekali gitu, protesan, ya itu terus akhirnya sampai berani melakukan bom bunuh diri seperti yang terjadi kemarin gitu. Nah ini orang-orang yang tidak puas. Nah ini sebetulnya gimana? Sebetulnya ini juga tidak salah gitu. Bisanya wataknya keras sekali, ini adalah kurban dari kedua orang tuanya. Nggak tahu ucapan dari ibu ataupun ucapan dari ayah. Yang jelas nih kedua orang tuanya setiap hari mengucap, inilah akhirnya jadi orang itu menjadi keras kepala, keras hati, gitu. Lah itu. Jadi hatinya sampai membeku kayak es, gitu loh. Sampai keras sekali, tidak bisa luntur. Dan ini yang bisa karena apa? Orang itu ingin menang semua. Jadi tidak ada yang ingin mengalah. Ini akibatnya ada teror jadi seperti itu. Karena teror itu kan apa ya? Hatinya keras itu kan tidak lunak, tidak ngelenggono. Jadi tidak terimonan gitu loh. Ini sebetulnya korban. Ya, korban dari terorisme ini korban, sebenarnya korban dari kedua orang tuanya. Nah, bagaimana agar bisa mengembalikan orang yang tadinya teroris terus menjadi alim biasa, ya, seperti orang pada umumnya. Mudah sekali, tidak sulit. Yang merubah siapa? Bukan dari kepolisian atau dari Densus, bukan. Jadi dari orang tuanya, mudah sekali dari orang tuanya. Jadi tinggal diridhoi, ridho pasar sumeleh. Loh, apakah kalau anaknya jadi teroris terus diridhoi, apakah nanti berubah akan menjadi kembali ke jalan yang lurus? Soalnya ini kesasar, ya. Kasihan. Jadi ini kasihan sekali. Nah, bagaimana kalau sudah tidak punya orang tua? Harus diserahkan ke anak. Otomatis akan memantulnya ke orang tua lagi, ke dianya si pelaku sing orang tidak setujuan ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang itu tidak menerima, yaitu kalau sudah mendapatkan ridho pasar sumeleh dari orang tua, otomatis dia akan kembali hatinya lunak, terus akhirnya menerima apapun. Karena dia yang dijalankan lurus, jadi tidak belak-belok. Karena sing belak-belok lah ini sing orang tidak terimonan. Jadi hatinya mengeras ini tidak terimonan. Kalau hatinya lunak, nerimonan. Jadi ada undang-undang apapun dia tidak dihiraukan, karena apa? Dia akan menjalankan yang lurus-lurus saja. Jadi tidak bakal kena gitu loh. Jadi mudah sekali ini sebetulnya. Jadi tidak sulit untuk menjadikan dari terorisme menjadi orang yang alim seperti biasa, normal bahasa seperti masyarakat biasa, itu gampang ya, tidak sulit. Jadi hanya dengan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya, otomatis dia akan tercapai, hatinya dingin. Nah, setelah hatinya dingin ya udah gitu. Dan tinggal diperhatikan. Jadi untuk Bapak Densus ya, saya harapkan kalau ada orang yang ketangkap, ya tinggal dimintakan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing, nanti akan kembali ke jalan yang lurus otomatis ya. Jadi otomatis kembali ke jalan yang lurus. Bisa dibuktikan, jadi tidak sulit ini, tidak sulit. Jadi gampang sekali untuk menjadikan orang benar itu. Jadi mudah sekali. Nah, jadi orang itu biar ke jalan yang benar itu nggak sulit. Yang kalau dituturi malah sulit, nggak bisa. Nah, gitu loh ya.